Mari kita masuk dalam doa. Kami tahu bahwa tanpa Kristus kami tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Dan dalam perjalanan hidup manusia, dari awal sampai pada akhirnya, segala sesuatu adalah sia-sia di dalam dan di depan, serta seluruh hidup kami yang kami alami. Tanpa hadirat Tuhan, kami berada di dalam satu persimpangan yang jauh dari jalan yang sungguh-sungguh akan membawa kami, menghantar kami ke dalam kedamaian sejati. Bahkan kami tahu bahwa setiap manusia mencari kebahagiaan dengan cara dan pola hidup mereka masing-masing. Dan kami tahu dunia juga selalu berubah dalam segala hal. Tetapi kami dijamin oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak akan berubah jika kami tetap dalam firman, kami tetap di dalam iman kami memandang Kristus, dan segala kelemahan kami dan dosa-dosa kami, keterbatasan kami, dan juga permasalahan-permasalahan kami hadapi, kami tahu itu akan dibimbing dan diberi hikmat oleh Tuhan, dan kami bertanggung jawab untuk sungguh-sungguh memegang dan mempelajari firman Tuhan, bersekutu, serta saling mendoakan satu sama lain supaya Tuhan juga menopang setiap kami pribadi, keluarga kami, dan seluruh pekerjaan dan juga apapun kegiatan kami. Tuhan bimbing kami supaya kami mampu menghadapi dunia ini dengan firman yang kekal bersama dengan Roh Tuhan, dan mata kami tertuju kepada Kristus sebagai pusat dari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami mau belajar firman Tuhan dan mengenal kondisi dunia di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang. Bimbinglah kami dan kuasalah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita baca Pengkhotbah pasal 3 ya. Satu bagian, Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama dan kedua, terus kemudian kita ayat 11 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini satu firman Tuhan yang sangat sering dipakai ya, dan bahkan bukan orang Kristen pun ayat-ayat ini seringkali dipakai untuk syair, untuk pujian, untuk satu ekspresi seni ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang 11. Ia membuat atau ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi segala sesuatu adalah dari Allah, milik Allah, dan kita harus kembalikan pada Tuhan. 14, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah ya, akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, ini kalimat ini yang penting ya. Takut akan Dia. Segala sesuatu ditetapkan dan dilakukan Allah, dan tidak ada yang dapat menambah dan mengurangkan. Supaya manusia takut akan Allah. Yang sekarang ada, dulu itu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi Allah mencari yang sudah lalu. Nah, kita lihat ayat yang ke-19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Mati, hidup, makan, dan berbuat muter seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat manusia dengan binatang itu kegiatannya sih nggak banyak beda ya secara dasarnya. Nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan mati dan hidup itu manusia tidak ada kelebihannya.
atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi apa istimewanya? Sehebat apapun kita lakukan, kita kembali jadi debu dan abu. Jadi tanah dan abu dan debu ya. Nah, dikatakan di sini, siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya, karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, ini satu pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi sesudah dia. Nah, kita baca Roma pasal 12 ya. Ini juga ayat yang sering kita dengarkan dan juga kita hafalkan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi firman Tuhan sudah ingatkan, pengkhotbah sudah ingatkan, yang tetap ada adalah seluruh karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, yang tidak berubah, yang tidak akan lenyap. Dan dikatakan sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut, yang layak, yang wajar. Yang patut kamu pikirkan. Jadi kelewat itu, kita masuk di dalam satu kehidupan yang di dalam persimpangan dan kita nggak akan tahu kemana. Ya, jadi kalau kita melebihi apa yang patut kita pikirkan, itu akibatnya besar sekali. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terus kemudian Paulus menjelaskan tentang fungsi tubuh semuanya. Oke, kita akan belajar hari ini apa itu disrupsi. Disrupsi itu adalah perubahan sebenarnya ya. Jadi secara gampangnya itu berubah. Dunia ini selalu berubah. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh filsafat timur gitu ya, orang filsafat timur itu filsafat yang berputar gitu. Semua itu akan berubah dan kembali berubah kembali gitu ya. Seperti kehidupan, jadi lahir mati seperti itu. Nah, apakah itu adalah satu perubahan yang harus kita hadapi, atau perubahan disrupsi ini akan terjadi itu mengakibatkan apa? Dan apakah kita siap sebagai manusia? Apakah kita siap untuk menghadapi konsekuensi, resiko, dan juga akibat-akibatnya? Nah, secara sejarah manusia dan juga sejarah di dalam gereja Tuhan menghadapi perubahan-perubahan ini, kita selalu tidak memiliki kesiapan kecuali hal-hal yang bersifat kekal yang kita pegang, ya, baru kita bisa ditolong dengan banyak. Nah, nanti kita akan belajar kondisi dunia ini bagaimana ya, dalam 2 minggu ini kita belajar ini. Nah, saya akan menjelaskan apa itu disrupsi. Jadi disrupsi itu adalah tidak sesuai dengan urdunya yang sudah berubah gitu. Yang dulu pekerjaan harus begini, harus melakukan ini A, B, C gitu kan. Jadi kalau ke bank kita harus antri, kalau ke bank kita harus menunggu, akan dilayani oleh manusia, dilayani oleh customer-nya dan semua. Nah, sekarang ini kehidupan di dalam kehidupan kita, baik di perbankan, di pekerjaan, ataupun di sekolah, semua itu berubah luar biasa. Jadi tidak dengan order yang sudah ada. Apa itu? Jadi disruption atau disordering itu itu suatu perubahan. Jadi suatu perubahan yang kemudian kita dibawa untuk melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Jadi perubahan yang tidak seperti dulu lagi. Baik itu di industri, baik di pasar, baik di bisnis, baik di tempat apapun, dan juga berkaitan dengan jasa apapun ya. Nah, menuju kepada satu perubahan yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, saya beri contoh, mesin ATM itu dulu nggak pernah ada. Ya, kemudian
aplikasi keuangan gadget semua juga nggak ada. Jadi bagaimana kita membayar itu, kita harus datang ke kantor, kita membayar, dan kita dikasih bukti, terus kasih tanda tangan, kasih meterai, dan semuanya. Nah, sekarang ini sudah nggak ada meterai-meteraian. Jadi kalau kita bayar ke bank itu melalui aplikasi, jadi kalau kita bayar pulsa juga melalui aplikasi, dan itu nggak ada meterainya, cuman kita ditarik ongkosnya 1.500. Ya kalau kirim uang itu 4.000 sampai 5.000 gitu kan. Nah, itu perubahan-perubahan yang kita hadapi. Jadi yang belum pernah ada, kemudian muncul sesuatu yang baru. Dan kemudian tujuannya apa? Nah, ini karena kita ingin maju. Sehingga semua ini membuat kita harus masuk di dalam satu perubahan ini. Kita dipacu oleh kemajuan teknologi atau inovasi yang ada dalam teknologi itu. Tujuannya adalah supaya semua menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, tujuannya. Dan terutama adalah kita dibuat semua anak keturunan kita harus melek teknologi zaman, ya teknologi. Jadi mau tidak mau orang tua atau orang apapun harus kalau mau ikut zaman ini, mau makan, mau minum itu pakai aplikasi. Ya kemarin saya waktu ke McDonald itu, saya tanya, loh ini kok nggak ada yang antri gitu? Oh sekarang nggak antri Pak, Bapak harus pakai ini. QRIS ya, jadi ada seperti QRIS-nya, baik itu di restoran-restoran sekarang gitu. Jadi ada tanda QRIS-nya, kita pakai Google, kemudian pakai kamera, dan kita kemudian hadapkan itu, kodenya itu ya, kode ininya, barcode-nya itu. Kemudian kita pakai kamera dan keluar dia, semua menunya ada semua. Nah, saya waktu itu di McDonald itu, saya antri, kok nggak ada yang antri, kenapa ini? Dia pakai mesin khusus. Jadi mesin pesanan. Jadi sebelum ke sana itu cuma bayar doang ya, mesin pesanan. Dan semua ada di situ, pakai aplikasi kita. Jadi yang nggak punya handphone, yang nggak punya aplikasi, nggak punya apa, ya susah makan nanti gitu kan. Jadi kita harus manual lagi gitu. Nah itu nggak dilayani oleh mereka. Dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di depan kita itu, yang kita nanti kalau nggak ngikuti nggak tahu ini di mana sih? Kenapa seperti ini? Dan kita seperti orang bodoh, kayak orang yang masuk zaman primitif gitu. Jadi kita harus mengikuti itu. Nah, baik orang sudah lama atau yang anak muda atau keturunan selanjutnya, itu selalu harus mengikuti ini. Nah, dikatakan perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan untuk kebaikan kita ke arah teknologi yang melek teknologi. Nah, saudara, semua dimulai dari mana? Semua dimulai dengan kemajuan inovasi yang semakin cepat. Jadi otak manusia ini sekarang sudah memiliki satu kecanggihan yang luar biasa dan bisa menciptakan mesin, dan sekarang robot-robot sudah ada seperti manusia, dan diharapkan bahwa 40 tahun, 30-40 tahun lagi ada manusia robot yang betul-betul seperti manusia. Jadi bisa berbicara, bisa direkayasa semuanya, dan bisa menjadi penolong orang, bisa menjadi perawat, bisa menjadi penjaga toko. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan, kita tanya satpam, yang layani bukan orang, nanti yang layani adalah robot. Jadi ditempatkan di bandara, ditempatkan di kantor-kantor yang besar gitu kan, dan semua masalah dia bisa berikan informasinya dan menolong. Dan itu terjadi sekarang sudah di Jepang dan beberapa negara maju, itu robot itu sudah dipakai semuanya. Nah ini ya, jadi ada satu yang luar biasa. Jadi universe itu sekarang jadi metaverse. Jadi metaverse itu artinya apa? Dunia baru yang bukan secara fisik, tapi secara meta. Yang meta itu sesuatu yang tidak terlihat ya, metafisik, fisik tapi yang tidak terlihat. Jadi kita masuk dunia baru, bukan universe lagi, tetapi metaverse. Nanti ini selalu berkaitan ya dan berinteraksi. Nah kita akhirnya kita sebagai orang percaya itu apa yang akan kita hadapi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mencegahnya dan kemudian kita mempersiapkannya. Nah kita nggak pernah ada yang memberitahukan hal seperti ini. Nah, saya pernah angkat ini beberapa tahun yang lalu, pernah berbicara dengan beberapa orang, dan kita harus mulai masuk dalam dunia yang baru ini, dan kita mau tidak mau harus mengikutinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat prosesnya sekarang ya. Disrupsi itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu apa? Prosesnya itu adalah kalau kita mau menjual satu produk atau kita mau menyampaikan dan juga memamerkan gitu kan, jadi memberitahukan gitu. Nah, berawal dari jasa yang kemudian kita tahu bahwa banyak orang-orang kaya yang baru.
banyak orang-orang yang sangat cepat kaya itu bukan karena pekerjaan yang lama. Jadi kalau saya kerja gitu kan ke kantor dapat bulanan, jadi pegawai negeri, mendapatkan fasilitas, ada tempat duduknya, ada kantornya, mungkin kasih rumah dan semuanya. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah ditinggal sekarang. Kita terkejut dengan adanya satu penolakan dan juga satu gelombang baru bahwa pekerja-pekerja pegawai negeri itu mulai meninggalkan, nggak mau jadi pegawai negeri. Dulu jadi pegawai negeri itu satu impian yang luar biasa. Kenapa? Wah, saya dapat pensiunan, nanti saya dapat jaminan kesehatan, dan semuanya itu. Sekarang ini, kalau kita lihat BPJS sudah ada semua. Semua dapat BPJS. Nah, ngapain saya jadi pegawai negeri? Semua orang juga dapat BPJS, terus kemudian ada asuransi, semua ada asuransi, dan kita bisa ngurus asuransi, dan semua bisa tidak hanya di tempat di mana pemerintah, sebagai pegawai pemerintah itu kita dapat fasilitas itu. Dan itu terbuka untuk umum. Bahkan kita daftar asuransi itu sekarang nggak usah ke kantor, langsung aja melalui aplikasi. Jadi foto KTP kita, wajah kita, di foto gitu kan, dan langsung dengan NIK kita, nomor KTP kita, semua sangat mudah. Bahkan pinjam uang, fintech itu, aplikasi yang meminjamkan uang, Kredivo dan semuanya, itu sangat mudah sekali. Tetapi masalahnya adalah nanti akibatnya luar biasa, Pak. Orang dimudahkan, akhirnya mereka terlibat dengan hutang yang begitu besar dan mereka tidak bisa untuk membayarnya. Karena sangat mudahnya itu, dan orang selalu ingin mencari jalan termudah dan tercepat. Wah, ini utang aja. Ini bisa ambil ini. Ini bisa ambil ini. Dan mereka tidak bisa memikirkan bahwa mereka tidak membutuhkan seperti yang seharusnya, layak dan patut. Nah, itu sudah diberitahukan oleh pengkhotbah. Kamu jangan melebihi apa yang patut dan layak, wajar yang kamu harus ambil. Wah, saya kepingin ini, utang dulu. Saya kepingin ini, utang dulu. Punya rumah, utang dulu. Begitu nggak bisa bayar, semua menggulung, wah udah, hancur semuanya. Nah, kita dibawa dalam satu perubahan hidup yang ingin cepat, yang ingin dapatkan semua dengan instan gitu ya. Dan kemudian kita dipermudah. Jadi sebenarnya satu sisi kalau kita bisa manfaatkan seluruh teknologi dan disrupsi ini, kita menjadi orang yang akan dipermudah dan kita bisa menjadi orang yang sangat kaya dengan cepat. Ya, saya beritahu ini ya. Tahun ini, tahun 2022-2024, kemungkinan orang kaya itu, yang pegang orang kaya di dunia ini, 10 orang kaya itu semua berkaitan dengan teknologi canggih. Ya, mereka menguasai itu. Nah, sekarang teknologi yang paling canggih adalah uang digital, namanya kripto, ya, dan Ethereum dan semuanya itu banyak sekali. Dan yang orang kaya adalah orang yang memegang sahamnya, yang mengerjakan bandarnya itu adalah yang sekarang terkait di dunia itu Elon Musk. Yang kemarin Pak Jokowi datang itu tanda petik untuk menemui Elon Musk supaya bikin pabrik mobil listrik di Indonesia. Bayangkan itu, Indonesia yang dulu nggak pernah dilihat orang itu, sekarang Jokowi itu datang dan menghubungi Elon Musk dan langsung berbicara dengan Elon Musk, dan dia jamin semuanya bahwa pabriknya akan ditaruh di Indonesia, dan dia jaga semua dengan MOU yang ada, perjanjian-perjanjian, bahwa kamu bekerja dan kamu harus membangun juga bangsa kami. Jadi Elon Musk itu sudah mau bangun ke India, tapi dia nggak jadi karena India terlalu ruwet dan pemerintahnya minta keuntungan yang besar. Nah, sedangkan di Indonesia kemungkinan besar akan ke Indonesia. Kenapa? Karena ada jaminannya dan presidennya, dan kemudian kredibilitas dari Pak Jokowi itu sudah dianggap sebagai jaminan. Ya, jadi ini perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi secara cepat. Nah, Elon Musk itu orang terkaya. Nah, orang terkaya kedua itu adalah Jeff Bezos yang punya Amazon. Ya, kemudian di bawahnya Bill Gates yang punya Microsoft Office yang kita pakai, Word, Excel, semuanya. Itu semua bayar semua. Bayangkan kayanya kayak apa dia. Karena kita membayar itu bukan membayar setahun, terus kemudian selesai, terus kita nggak bayar lagi. Enggak. Setiap bulan kita memakai Microsoft Office, bahkan setiap hari dihitung, sekali kita pakai itu dihitung semuanya. Ya, termasuk kita HP, WA semuanya.
kita ngirim-ngirim WA itu membayar semuanya, kita nggak tahu. Terlalu bodoh kita ini. Jadi kalau kita WA orang banyak, itu artinya apa? Kamu sedang mempromosikan, kamu sedang membuang uangmu. Jadi kalau kita WA banyak gitu, yang nggak ada gunanya, main-main, gambar-gambar lucu-lucu. Nah, kita kirim-kirim, itu sebenarnya kita membayar. Karena kita sudah bayar ke providernya. Dan providernya ditagih oleh WA-nya. Dan itu semua bisnis yang besar luar biasa. Nah, kita ini kadang-kadang nggak tahu. Kita ini sedang dimiskinkan, kita nggak tahu. Kita sedang disedot uang kita. Kemudian kehidupan kita disedot oleh mereka semuanya. Dan kita merasakan, oh ini saya terbantu dengan WA. Betul, itu membantu. Tetapi harus hati-hati. Kenapa? Kalau kamu main game, hobi semuanya, itu kamu sedang dikerjai oleh mereka. Kamu sedang dibuat oleh mereka, kalau bukan kebutuhanmu yang patut kamu lakukan, kamu jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena bukan hanya uangmu diambil, waktumu diambil, dan semuanya. Ya, ini satu resiko. Kita nggak pernah berpikir seperti ini. Kenapa ini menjadi satu tema kita hari ini ya? Yang sudah lama saya seringkali dalam khotbah, saya katakan saya ingin menyampaikan dan mengarahkan jemaat supaya kita harus tahu hal-hal yang penting ini. Perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, sudah dinubuatkan oleh Tuhan juga. Nah, proses ini dimulai dengan apa? Dengan satu kemajuan zaman, yaitu teknologi komunikasi, teknologi secara Wi-Fi, internet, dan media, multimedia. Nah, saudara, kemudian kita tahu bahwa ada 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, dan kemudian 7G, yaitu internet super cepat dan super canggih, yang menghubungkan kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya di kota, sampai ke pelosok gunung-gunung pun, nanti internet itu bisa dijangkau kutub utara, kutub selatan, di pelosok manapun bisa. Kenapa? Karena sekarang sudah internet akan memakai satelit. Jadi bukan hanya kabel, sekarang sudah nggak ada kabel. Telkom itu sudah ketinggalan zaman, maka Telkom kan sekarang dijual kan, bukan milik kita lagi, bukan milik pemerintah lagi, itu sudah dijual kepada orang Singapura dan semua perusahaan-perusahaan asing. Dan semua banyak, jadi 3G apa, XL apa itu sudah dibeli oleh Malaysia, dibeli oleh Singapura, mungkin oleh Jepang semuanya, dan dikuasai oleh mereka. Karena kita nggak bisa mengembangkan. Teknologi kita kan kurang gitu kan. Nah, ini akan mempengaruhi dan bahkan merambat kepada seluruh lini dan termasuk pasar-pasar yang ada. Ya, saudara, kalau kita lihat, kita melihat bahwa ini akan melintasi batasan-batasan kebiasaan, budaya kita, tradisi kita, waktu, tempat, dan pola cara, pola hidup kita semua akan berubah. Dan tidak ada yang tidak berubah. Dan semuanya akan berganti menjadi suatu pola hidup yang baru, kebiasaan baru, tradisi yang baru yang tercipta. Nah, saudara, ini suatu yang sebenarnya satu sisi sangat luar biasa memberkati kita, satu sisi luar biasa menghancurkan kita. Ya, kita harus berdoa baik-baik untuk hal ini, termasuk diri kita sendiri. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya apa terjadinya perubahan ini. Hasilnya itu apa? Gitu ya. Nah, sebelum saya memberitahukan tentang hasilnya, yang positif itu sangat baik ya. Nah, kita lihat sekarang. Waktu dulu kita ke pasar, ya kan, kita terjadi satu bargaining, satu tawar-menawar. Ya. Kita datang, kemudian ditawari, kita lihat, oke, ditawar sekian. Nah, waktu kita menawar harganya itu, mereka sudah ada pola harganya, tidak lebih daripada harga mati, gitu ya, istilah kita, harga fixnya berapa. Oh, ini daging, harganya 120.000, dan kalau saya pulakan, itu harganya 95.000. Jadi saya nggak mungkin menjual 95.000. Kenapa? Saya nggak ada untungnya. Maka saya menjual kira-kira 10% sampai 20% untung saya. Dan saya jual 120.000 gitu kan. Nah, orang itu menawar, 110 gimana? Oh, nggak bisa. Terus kemudian kita beritahukan, mau tawar lagi nggak? Tambah 5.000 saya kasih. Nah, gitu kan. Atau yang pembelinya ngomong seperti itu. Oke, setuju. Nah, jadi harga 115.000 1 kilo daging. Nah, dikasihkan. Nah, saudara, pola berpasar seperti ini, ya. Jadi berdagang seperti ini, itu diganti dengan Alfamart, Indomart, K-Circle, dan semuanya yang ada yang menjamur, yang sudah ada di kampung-kampung, di desa-desa, itu ada semuanya. Pola apa?
Nah, dia membagikan satu pola sebenarnya sangat baik sekali. Pola apa? Yaitu pola paten. Dan tidak ada tawar-menawar, tidak ada lagi sesuatu yang kayak apa ya, tawar-menawar itu berapa harganya, enggak. Semua dipatok semuanya. Nah, kita ini bisa langsung lihat. Contohnya gitu ya, contohnya. Kalau saya ke Gramedia itu memberikan satu produknya dari produsernya, dari buku yang dia terima gitu ya, atau hasil apapun, item-item apapun yang dia terima, itu dia ambil dan kemudian dia mengambil 35-40%. Saudara perhatikan, dari mana? Dari hasil, kalau saya punya buku 1.000 atau 10.000 buku saya gitu ya. Jadi saya harus menjual, dan Gramedia itu harus menjual buku itu seharga 13.500. 35% kan? Kenapa? Dia hitung semuanya. 35% itu untuk pegawai, untuk nyawa gedung, untuk apapun. Dan kalau itu tempatnya mahal, dia lebih mahal lagi di situ. Dan kemudian ditambahkan keuntungannya berapa. Jadi buku yang diterima dari orang yang cuma harga 10.000 bisa menjadi 20.000 di tangan kita. Bisa 2 kali lipat, gitu kan, 20.000. Atau bisa 15.000. Nah, jadi mahal sekali. Nah, itu semuanya sepertinya kita berada di dalam satu kehidupan yang betul-betul transparan. Kenapa transparan? Karena itu bisa kita lihat semua laporannya. Di perusahaan-perusahaan itu bagaimana perusahaan itu menjual, bagaimana untungnya, berapa semua. Dia sudah ada semua. Bahkan pajak pun sudah melihat ini semuanya. Jadi kita nggak bisa lari. Mau jual berapa, mau memperkirakan harga, nggak bisa. Nah, Alfamart, Indomart, itu paten. Jadi kalau kita ke pasar, kita nggak paten. Kita nggak tahu berapa, kita harus cek dulu ke pasar lain harganya berapa. Nah, kita harus jeli melihat perubahan-perubahan dan penawaran-penawaran itu. Akhirnya pasar kita lihat bahwa orang yang paling murah itu yang paling banyak orang datang ke sana. Orang yang paling jujur, orang yang paling tidak banyak untungnya, dan dia patut aja untungnya, itu pasti langganannya banyak. Itu di pasar. Tapi sekarang ini Indomaret, terus kemudian Alfamart dan semuanya, Mart-Mart semuanya itu nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah patok. Nah, udah harga kami sekian. Dan semua Maret semua sama. Nggak ada bedanya. Paling sedikit aja. Dan nggak mungkin begitu beda orang pindah ke sebelahnya. Ya, ini sudah sangat umum. Jadi kita dibawa dalam satu moralitas yang baru, moralitas yang jauh lebih baik, dan perdagangan yang jauh lebih terbuka, lebih jujur, dan tidak bisa dipermainkan. Dan kemudian kita melihat bahwa persaingan bisnis itu menjadi persaingan yang ketat sekali, ya, menjadi ketat sekali. Jadi bos-bos yang besar itu yang menguasai semuanya, menguasai. Nah, itu sekarang kita melihat ini, dan juga kita lihat terjadi kepada bank-bank yang ada, BCA, Mandiri, kemudian Bank Mega yang menawarkan Alobank itu ya, yang di Trans 7, itu sangat gencar sekali. Kenapa? Karena banknya sendiri itu akan digantikan dengan bank digital. Jadi semua bank ini lagi mencati pegawainya. Jadi bank-bank kecil yang dulu kita kenal, bank-bank apapun, itu sudah ganti nama semua, dan semua diambil alih oleh bank yang baru, CIMB, nah ini SP, dan bank-bank semua itu sudah merger semua menjadi satu, karena mereka harus menghadapi sesuatu yang baru. Dan kalau kita ke bank sekarang, nggak perlu antri. Kita ngambil uang dulu antri lama gitu kan. Sekarang kita ke mesin ATM, ambil uang. Bahkan mengirim uang pun kita bisa ke ATM. Jadi bukan hanya ambil uang, ngirim uang, transfer, semua itu berada di ujung jari kita. Nah, itu saya menyebutnya sebagai dunia di ujung jari kita. Hanya dipencet, semua terjadi, semua ada. Saya lapar, pencet, langsung datang, dikirim ke sini. Jadi ada GoFood, ada GrabFood, dan semuanya. Pencet aja. Gampang sekali. Kita nggak usah antri di restorannya, kita nggak usah datang ke restorannya, berapa mahalnya kita ke sana, kita nggak usah capek-capek antrinya ke sana, cuman pencet, dan semua datang di depan rumah kita, ting tong, makanan datang, GrabFood datang, dan kita langsung, wah, di depan rumah. Betapa mudahnya hidup seperti ini. Nah, ini sesuatu yang betul-betul baru. Kalau dulu kita suruh nganter orang, itu mahalnya luar biasa. Nah, karena itu dikondisikan seperti ini, dan itu akhirnya banyak orang yang melakukannya, dan banyak orang join di dalamnya, maka itu bisa menjadi murah sekali.
ya. Jadi Mandiri, BRI, BCA, Alobank, ya, yang baru itu, atau My Pertamina yang lagi ramai dibicarakan. Bagaimana kalau saya nggak punya HP, kalau saya ngisi bensin? Ya kamu harus beli HP. Maka ini semua berkaitan. Jadi produsen pabrik-pabrik HP itu memproduksi sesuatu yang baru dan begitu banyak dan semakin canggih. Nah, itu semakin mempermudah kita. Ya, kita lihat ini. Oke, sekarang kita tadi membicarakan tentang ngirim uang dan kemudian mengambil uang, gitu ya. Sekarang yang terbaru, kita nggak perlu ngirim uang, ambil uang lagi di ATM. Kenapa? Karena di gadget kita, di handphone kita bisa ngirim uang, ambil uang, dan bayar semua di sini. Jadi kita nggak perlu lagi ke ATM. Jadi ATM itu akan tutup semua. Berapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu ATM yang cuman umurnya tidak lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, itu akhirnya terdisrupsi, tergeser, dan diubah semuanya. Nah, ini namanya disrupsi. Jadi apa yang dulunya ada, sekarang itu menjadi digeser dan nggak ada lagi. Jadi ini mengubah satu pola sistem perbankan yang lama ke baru, pola sistem berindustri, berdagang, berbisnis, berkomunikasi, semuanya itu berubah dengan cepat sekali. Ya. Semua digantikan. Semua pegawai bank CS sekarang ini sudah tidak butuhkan lagi. Kenapa? Semua sudah ada di gadget semuanya. Kita mau tanya, ada mesin yang menjawab. Jadi sekarang kalau saya ke Halo BCA gitu ya, telepon Halo BCA, langsung ditanya langsung, nomor rekening berapa. Jadi kita ketik nomor rekening, kemudian masukkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan semua pakai mesin semuanya. Baru kalau ada masalah yang sangat sulit, baru customer service-nya melalui telepon baru menghubungi dan kita bisa menghubungi dia. Tapi kalau untuk hal-hal yang kecil, password apapun itu bisa dilakukan tanpa orang. Hanya melalui internet, melalui laptop atau HP kita bisa memperbaiki password semuanya. Dan itu dipermudah, semua dipermudah. Ya, cuman ada masalahnya. Kejahatan di dalam dunia ini itu sangat besar sekali. Jadi kalau saya memiliki teknologi yang luar biasa besar, maka saya bisa masuk dan saya menjadi pencuri di dalam dunia maya. Jadi pencuri, perampok, dan garong gitu kan. Dan begitu banyak kita mendengarkan di Mandiri, di BRI, uangnya hilang. Uang saya 3 miliar kok hilang. Uang saya 100 juta kok hilang. Dan banyak orang kehilangan semua. Nah, di situ kebobol. Ya, kebobol. Dan itu sangat terbuka pembobolan itu. Karena apa? Karena teknologi yang canggih pun itu akan membawa satu kelemahan yang sangat fatal. Itu apa? Kita bisa ditembus. Ya, saya ngalami itu. Jadi kartu kredit saya ditembus oleh orang. Padahal saya nggak pakai, loh ini dari mana kok ada tagihan? Saya tanyakan sampai sekarang saya ngurus, itu belum kembali uangnya. Dan pihak bank itu kadang-kadang ya apa ya mempersulit sampai berbulan-bulan saya ngurus itu. Ini kok nggak ada ujungnya gimana? Mau ganti saya atau enggak? Kita mau nuntut berapa? Kita mau memperkarakan, nah uangnya cuma berapa juta. Sedangkan saya memperkarakan, wah saya pakai pengacara, mintanya jutaan, bahkan puluhan juta. Loh, gimana? Akhirnya ya kita tahu bahwa resikonya di sini. Nah, di sini keamanannya secara besar itu dilindungi oleh sistem yang ada, tetapi juga masih bisa dibobol. Bahkan negara yang paling maju seperti NASA atau NATO itu pernah dibobol oleh seorang anak yang berusia baru SMP. Jadi itu semua link komputernya bisa dibobol oleh anak ini. Lu kok bisa? Karena dia menghack. Dan dari mana dia belajar? Dia nggak sekolah, dia nggak pinter, dia nggak ada latar belakang, anak umur sekian apa bisa gitu. Nah, anak-anak ini semuanya memiliki satu pola berpikir. Seorang anak itu penjelajah. Jadi dia tuh ingin tahunya banyak dan dia coba orang oprek semuanya dan dia belajar sendiri dan dia bisa bobol mesin NATO komputer di sana, websitenya itu semua dan dia bisa bobol. Nah, termasuk semua yang ada di Indonesia, KTP kita semua itu sudah dibobol orang. Semua data kita itu sudah terjual semuanya. Ya, waktu kita ngurus iktp semua itu kan ramai waktu itu ya. Nah, ini kondisi yang ada ya. Nah, kita terus kemudian lihat ke dunia pendidikan ya, sekolah-sekolah semuanya. Nah, kita lihat
selama pandemi ini bagaimana sekolah itu berubah dan spirit anak-anak sekolah juga berubah. Gurunya juga berubah. Yang dulunya bisa ngajar, bisa berjam-jam gitu kan. Sekarang guru-guru itu ngajar 15 menit materi sudah selesai. Setengah jam sudah selesai, padahal masih 2 jam. Terus ngapain? Ya paling latihan. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada perubahan-perubahan dan guru-guru atau murid-murid yang di dalam kondisi yang tidak mau menghadapi ini, maka guru-guru itu kemudian jadi menggampangkan. Dan dia harus punya waktu untuk menyusun yang dulunya dia hanya baca buku selesai. Dia nggak bisa, dia harus bisa PowerPoint. Dia harus bisa aplikasi-aplikasi yang lain. Dia harus berada di laptop, dia harus mengerjakan semua. Dan dia membutuhkan waktu yang banyak untuk menghadirkan dan menyampaikan materinya. Sedangkan anak didik juga sama. Semakin dipermudah, dia duduk, mungkin sambil tidur, atau ketiduran, gitu kan. Orang bisa dengerin, nah kalau kameranya nggak ada, gimana gitu. Jadi seluruh dunia pendidikan ini akhirnya membawa kita ke dalam satu perubahan-perubahan baru. Kemudian muncullah seperti Zenith, seperti Genius, seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang berpameran di mall-mall itu semua kan. Dan kemudian ada ini kan, yang guru itu kan, dan bisa pengikutnya banyak. Jadi kalau sekolah punya murid kira-kira cuman paling banyak 1.000 gitu kan, paling banyak. Nah, kalau aplikasi Genius dan semuanya, yang ruang guru dan semuanya, itu yang ikut jadi muridnya itu lebih dari 10 juta, coba. Ini satu tatanan baru, satu kehidupan yang baru, satu kekuatan yang baru. Jadi orang-orang itu sekarang nggak usah sekolah, mereka les di ruang guru di Genius dan mereka bisa ikut kursusnya dan semua ada secara computerized dan semua ada websitenya dan kita kelas mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA semua ada materinya, ada, tinggal kita di ujung jari kita. Jadi ujung jari kita mau bisnis, mau apapun di ujung jari kita, tik-tuk semua. Dan semua muncul. Dan kita bayar. Dan bayarnya murah. Jadi kalau sebulan 50.000. Nah, kalau kita sekolah, sebulan berapa? Bisa sampai kira-kira jutaan kan? Nah kalau di situ cuma 50.000. Tapi yang ikut 10 juta. Jadi setiap bulan dia berapa? Coba kita pikirkan. 50.000 pengikutnya 10 juta. Ya kan? 10 juta. Jadi berapa? 50 per 10 juta, miliaran, itu satu bulan. Jadi kalau dia semakin banyak yang ikut dan dia bikin semakin canggih, semakin dipermudah rumus-rumusnya, kemudian didetail semuanya, dan dia hanya membayar orang-orang yang membuat mesinnya itu dan yang membuat websitenya, kemudian dia cuman naruh aja di dunia maya. Ini soal-soalnya, ketik-ketik ini semua latihannya, jawabannya seperti ini, dan diberikan semuanya. Nyocokin sendiri. Jadi kita dibuat mandiri, anak-anak dibuat mandiri melalui laptopnya, dia matematika, fisika, kimia, dia ngerjakan aja semua sendiri. Ini ada semuanya. Contohnya ada, pemberesan soalnya ada, bagiannya menyelesaikan, semua ada. Nah, jadi perhatikan, instansi pendidikan yang secara gedung, secara manual, fisikal itu sekarang mulai terdisrupsi dengan apa? Dengan kondisi anak-anak sekarang tidak membutuhkan itu, bahkan lebih mudah mereka mendapatkan di ruang guru, Genius, dan semuanya. Jadi mereka begitu promosi besar-besaran. Kenapa? Karena untungnya luar biasa. Bahkan sampai triliun untungnya itu. Ya, coba kita lihat ruang guru memakai artis-artis yang dipakai oleh dia, bayar semuanya. Wah, itu berarti kan luar biasa. Jadi kita lihat sekarang ini ya. Jadi satu sisi mentalnya anak-anak dan maupun guru menghadapi mental yang baru. Secara psikisnya mereka menghadapi satu perubahan yang baru. Nah, perubahan baru itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik anak-anak itu yang giat, ingin tahu, dia semakin pintar, dia semakin banyak pengetahuannya. Anak yang malas, semakin mati dia. Semakin bodoh dia. Dan dia semakin nggak ada daya juangnya. Dan itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau orang tua tidak mengawasi anak-anak seperti ini, wah dia akan senang sesukanya sendiri. Dan kemarin saya mendengarkan dari keluhan dari guru-guru yang ada, dan termasuk guru-guru Kristen gitu ya, mengeluhkan apa? Semangat belajar, semangat untuk mencari dan menjelajah pengetahuan itu semakin hari semakin berkurang. Jadi kena pandemi ini, anak-anak itu malasnya luar biasa. Jadi dulunya yang harusnya normal gitu kan, itu turun. Dan Menteri Pendidikan juga mengatakan bahwa rating pendidikan di zaman pandemi itu turun sampai 20% sampai 25%.
Jadi kualitasnya itu turun. Bayangin, Sir. Sedangkan di Eropa, di Jepang, itu kualitasnya itu naik semua. Jadi di dunia ini yang paling jenius, yang otaknya IQ ya, IQ yang diukur yang paling pinter dunia ini adalah Jepang. Jadi IQ-nya tuh di atas 120 mereka. Coba bayangin. Kita ini kan kadang-kadang rata-rata 190, 110 itu udah pinter gitu. 120 sudah mulai pinter. Dan kalau sudah 140 dia masuk ke jenius kan. Awal-awal jenius dan semuanya. Ada yang sampai 160 penemu-penemu itu. Nah, kita lihat sekarang kondisi ini seharusnya kalau orang Jepang dipersiapkan dengan baik, dia semakin baik rakyatnya, semakin pintar, semakin berdaya juang tinggi, semakin bisnis entrepreneurship-nya semakin canggih sekali, dan setiap rumah itu mereka berdagang home industry dengan luar biasa, dengan keterampilan, kecakapan, dan keunikan-keunikan, dan Jepang itu bisa. Sedangkan kita, nah kita harus mempersiapkan, pemerintah juga saya melihat nggak sejauh itu. Dan ini dunia pendidikan ya. Nah, bagaimana dengan dunia gaming? Wah, saudara, itu lebih gila lagi, saudara. Dan berapa uang yang masuk ke sana, anak-anak membayar game itu. Kemarin saya lihat ada kasus anaknya siapa, Inul Daratista gitu ya. Anaknya itu menghabiskan 60 juta dalam sekejap untuk main game. Kalau nggak salah nggak sampai sebulan. 60 juta main game. Wah, itu nggak kebayang itu. Nah, orang-orang ketagihan seperti itu bagaimana? Dan di Jepang itu ada anak yang ketagihan dan tidak mau kenal dunia luar, dia hidupnya main game. Kalaupun dia sampai kerja di sekolah, pulang itu langsung main game. Itu namanya penyakitnya, namanya secara psikis ya, itu hikokomori yang pernah saya bahas itu ya. Dan orang itu jadi hermit, jadi tidak mau lihat kiri kanan, dia hidup dengan dirinya sendiri. Wah, kita melihat ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya. Kita harus siap melihat ini. Ya, semua pelajaran-pelajaran yang kita hadapi ini di masa mendatang itu berat sekali. Ya. Nah, sekarang kita melihat konsekuensi semua. Ini belum ke yang rohani ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pertama adalah perubahan dan pengaruh di dalam segala lini kehidupan kita. Terus apa akibatnya? Orang-orang yang tidak mengikutinya itu gelisah dan bahkan menolaknya. Nah, kalau kita menolak, tidak mengikutinya, udah, kita nggak akan bisa bergaul dengan dunia yang baru. Jadi kemudian terjadi satu orang ngotot, enggak, saya mau tetap seperti ini, saya tetap seperti ini, dan perubahan baru terjadi satu adu kekuatan, perang, dan runtuhnya sistem lama yang mau tidak mau runtuh, kamu nggak bisa. Kita tidak bisa mempertahankan apa yang ada, kita harus mengikutinya. Dan banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan. Di bank-bank itu ratusan ribu, jutaan orang tidak akan dapat pekerjaan lagi. Nah, itu jobless ya. Jadi semua PHK di mana-mana terjadi luar biasa. Dan jangan lupa, akibatnya juga yang positif apa? Banyak pekerjaan baru asal apa? Kamu mau masuk dalam dunia maya ini, dunia digital ini. Kalau nggak mau masuk, nggak ada jobnya. Jadi sekarang orang bekerja di rumah bisa bekerja, bisa bikin toko di rumah. Semua, kalau saya bikin toko kan secara fisik, gedungnya seperti ini, terus kemudian saya cat, terus kemudian ini berapa besarnya, nyimpen barangnya bagaimana. Nah, di dunia maya kita nggak butuh itu semuanya. Modal yang besar, miliaran nggak butuh. Kita butuh teknologi. Kita bikin toko di Tokopedia, bikin toko di GoFood, bikin toko restoran, bisa. Dan kita cuma foto-foto aja hasil kita semuanya. Nah, saudara, kalau kita tidak mengikuti dalam perubahan zaman ini, dan kita tetap sama, kenapa ya toko saya sepi, saya tunggu-tunggu, kenapa saya jual makanan kok sepi? Saudara, kita kesedot dengan dunia baru ini. Dimudahkan ini. Orang sekarang tunggu, orang datang makan. Loh, kok nggak ada ya? Dulu saya itu satu hari bisa 100 orang, sekarang 10 orang aja sudah susah. Ini kenapa ya? Nah, dia nggak ngerti. Dia mempertahankan yang lama. Dia tidak memakai sistem yang baru. Nah, restoran-restoran atau kalau kita buka kafe semuanya, kita harus masuk dalam dunia digital. Kita nggak bisa kita kekeh pada diri kita sendiri. Ya udah, diam aja. Nanti yang konsumen datang, kan saya sudah terkenal gitu. Jangan seperti itu, saudara. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang terkenal dunia itu ambruk semuanya, bangkrut semuanya. Kena disrupsi seperti ini, itu ambruk semuanya. Ya, kita berdoa supaya kita menghadapi ini dengan satu hati yang
sudah dituliskan oleh pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada perubahan. Tetapi yang tidak berubah adalah bagaimana Tuhan menyertai kita. Ya, oke. Nah, kita masuk ke dunia teknologi dan kita kemudian merambah kepada dunia spiritual. Nah, ini ya. Jadi minggu depan saya akan lanjutkan. Kita akan masuk dunia. Saya singgung secara singkat. Nah, perhatikan, Saudara. Jadi dunia nanti secara teologi ya, baik bergereja, baik kita itu mendidik orang-orang pembinaan di gereja, baik kita melakukan semua apapun yang ada, tanda petik, yang secara bergereja itu, sekolah-sekolah teologi ya, dan semuanya, itu akan mulai bergeser dengan cepat sekali. Kenapa? Karena nanti akan ada sekolah teologi yang tidak perlu kamu datang, dan hanya sekolah melalui seperti ruang guru, ruang teologi, ruang STT gitu kan, atau ISTT gitu. STT secara elektronik. Nah, semua akan masuk ke sana, menjara semua ke sana, dan waktu itu berdiri dan kemudian itu digarap, maka sekolah-sekolah teologi yang begitu besar, gedungnya banyak, nah itu sudah mulai bergeser dan mulai was-was. Kenapa? Karena ini akan berhenti dan kemudian runtuh semua. Dan ini sesuatu yang ada di depan mata. Nah, yang tidak mau, wah tetap saya ingin mendidik hamba Tuhan secara fisik, dan kemudian itu saya akan bisa melihat karakternya. Nah, boleh, silakan. Kamu pertahankan. Tetapi secara pengetahuan teknologi dan teologianya semuanya, itu akan terseret dan mereka semua tidak akan pergi ke STT lagi, karena mereka bisa belajar, duduk di rumah bisa belajar. Duduk di rumah bisa ikut pelajaran-pelajaran teologi semua. Dan itu tersedia di googling. Semua ada di Google semua. Buku-buku teologi sekarang sudah nggak pakai kertas lagi. Kenapa? Itu tinggal pencet. Bahkan program yang baru dari Amazon adalah Kindle. Kindle itu ya, Kindl. Itu semua buku bisa ambil di sana. Dan saya sudah langganan itu dan saya sudah beli buku banyak. Ataupun di aplikasi, ya secara aplikasi seperti yang platform-platform seperti itu. Dan sekarang sudah ada. Baik itu library yang ada semuanya. Terus kemudian Logos, Olive Tree Bible. Nah, saya ikut Olive Tree Bible, Logos dengan Cranford dan semuanya. Dan itu bisa ikut semuanya. Dan saya nggak perlu lagi ke perpustakaan di sekolah teologi. Kenapa? Karena di situ saya tinggal klik-klik aja. Ujung jari teologi saya ada di sini. Dan cuma tinggal klik-klik saja. Saya ingin tahu tentang perpuluhan. Saya klik-klik di Google itu keluar semuanya. Jika saya ingin lihat bukunya, saya tinggal beli buku secara Kindle. Klik-klik, bayar, selesai, dan saya buka bukunya. Dan saya nggak perlu pergi ke toko buku, saya nggak perlu ke Amerika, saya nggak perlu nggak perlu. Itu langsung cuma klik, dan bukunya itu langsung kita baca di depan kita, dan bisa di HP di mana-mana, mau kita berada di manapun bisa, bahkan ke kamar mandi ngengek pun bisa baca. Kan gitu kan? Nah, kalau kita yang lama, kita sekolah teologi harus di ruangan, dan ada gurunya menjelaskannya, kemudian, wah, tetek bengeknya banyak. Nah, sekarang enggak, cuma di tangan kita semua. Sekolah teologi di sini, gereja bisa di sini, dan semua pengetahuan di sini, dan saya mau makan di sini, dan semua kegiatan manusia hanya di HP. Saudara, ini sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru. Dan ini bisa menolong, bisa menghancurkan. Dan berapa banyak orang itu bunuh diri karena teknologi ini dan mereka salah hidup. Ya. Terus kemudian bangkrut juga karena salah hidup. Utangnya banyak juga karena itu. Menjadi serakah juga karena ini dan semuanya. Ya. Oke. Nah, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, saya akan membuat satu penjelasan ya yang sangat sederhana. Kita lihat Lukas pasal 7 sebagai penutup. Lukas pasal 7 ayat 11. Ya, perhatikan. Loh, Pak, ini apa hubungannya Yesus membangkitkan anak muda di Nain dengan disrupsi? Nah, saudara-saudara nggak tahu. Tuhan Yesus adalah tokoh yang mengembalikan semua kepada jalan Allah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi disrupsi itu ada yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kita akan melihat itu. Dan itu disrupsi bukan karya manusia. Itu karya Tuhan. Lupa kenapa pegawai bank seperti ini, kenapa ini semua berubah? Itu adalah cara Tuhan untuk masuk dan mempersiapkan dunia yang baru. Heaven, new earth and heaven. Ya, langit dan bumi yang baru. Nah, saudara harus siap ini. Nah, coba kita baca ini ya.
Lukas pasal 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Berapa ribu orang bersama dengan dia. Bahkan tidak tahu berapa ribu. Bisa puluhan ribu. Sangat banyak sekali. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. 11. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Nah, perhatikan, saudara. Istilah melawat itu adalah sebenarnya lawan daripada disrupsi. Ya, lawan daripada disrupsi. Melawat itu artinya apa? Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan melihat, Tuhan akan terlibat di dalamnya, melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, kita akan melihat aplikasinya. Saudara perhatikan, seseorang yang tidak ada harapan, seseorang yang tidak memiliki lagi bagaimana kehidupan ke depan, anak satu-satunya yang akan memelihara dia, yang menjadi satu harapan dia, itu mati. Mati ya. Jadi kita lihat di sini, bahwa seringkali kita diperhadapkan kepada satu kehidupan yang sudah kayaknya, saya hidup untuk apa? Kita menuju kepada satu kehidupan, ya sama aja seperti pengkhotbah. Segala sesuatu itu, semuanya, apa bedanya saya dengan binatang? Apa bedanya saya dengan ini? Bahkan orang, kalau kita lihat binatang kalau mati lebih enak daripada kita. Kita mati kena penyakit, uang banyak dan semuanya, apa yang harus kita lakukan? Saya merugikan keluarga saya banyak hal yang, saya harus berpikir, bagaimana ini saya harus hidup seperti ini. Nah, enak ya. Jadi binatang-binatang itu nggak susah-susah mati, sudah mati seperti itu. Kita manusia susahnya luar biasa. Nah, saudara, disitulah seringkali kita melihat bahwa hidup kita itu kayaknya menuju kemana? Karena kita tidak tahu ujung hidup kita adalah bersama dengan Tuhan, dan hidup kita adalah hidup untuk Tuhan, hidup kita untuk memuliakan Tuhan, dan kita harus melayani Tuhan. Kita harus hidup untuk semuanya memperjuangkan dan mencari kerajaan Allah. Kalau kita kehilangan ini, saudara, maka kita kehilangan dan kita akan terbawa arus disrupsi secara rohani itu, spiritual itu, dan itu akan membawa kita dampak yang luar biasa. Kita akan kehilangan semangat hidup. Kita akan kehilangan kesia-siaan dalam hidup kita. Seperti yang pengkhotbah katakan, segala sesuatu itu sia-sia. Padahal tidak sia-sia, karena kita mengenal Tuhan. Kita berada dalam Tuhan. Maka kita harus mendisrupsi. Semua yang mendisrupsi kita, itu oleh Tuhan disrupsi kembali. Tuhan melawat dan Tuhan kemudian mengubahkan semuanya. Dengan cara apa? Tuhan membangkitkan anak itu. Tuhan membangkitkan hidup kita. Tuhan membawa kita untuk hidup yang baru. Jadi kita jangan lagi dipengaruhi dengan seperti itu. Bahkan cita-cita manusia yang luar biasa, yang hebat sekali. Seperti mau hidup di Mars, gitu kan, mau hidup di bulan gitu. Coba saudara bayangkan, bagaimana kita hidup lebih baik di bulan? Wong kita nggak ada gravitasi. Jalan pun bagaimana jalan? Kita mengambang kemana-mana, mengambang. Bagaimana kita bisa menciptakan gravitasi di sana supaya kita bisa tinggal seperti di dunia, tidak seperti orang ya ngambang gitu kan, nggak ada ke bawah, nggak ada ke atas, jadi mau kemana-mana susah, harus pakai mesin, bagaimana dorong kiri ke kanan, pakai drone atau apa ya, yang mesin baru kita nggak tahu. Tetapi apa yang dipikirkan yang tidak patut, yang melebihi dari pikiranmu adalah manusia pindah ke planet lain. Justru itu semuanya adalah sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena kamu tidak patut memikirkannya. Karena itu bukan duniamu. Kamu harus memelihara, taklukkanlah, dan kuasailah bumi. Tuhan sudah mengatakan, bumi bukan planet lain. Jangan menaklukkan planet lain. Elon Musk itu kebablasan, dan dia mau punya satu komunitas ekosistem yang ada di dunia. Bukan di dunia ini, di dunia yang baru. Dan dia pindahkan mau ke bulan atau ke planet Mars yang terdekat. Dan manusia akan tinggal di sana, dan ini akan rusak dan tinggal di sana. Apa mungkin? Jawabannya adalah sesuatu yang sia-sia. Saudara, kita harus tahu
apa yang sia-sia, yang tidak patut, yang tidak wajar, dan iman kita itu harus berdasarkan apa yang ada di dalam semua kehidupan kita yang ada. Jadi, saudara, mengapa tentara-tentara dan pasukan yang dipimpin oleh Yosua itu tidak melihat kemenangan di depan sebagai sesuatu yang harus dia kemudian berdiam dan tidak lakukan apa-apa? Nah, saudara, langkahnya kepingin, ya udah, bagaimana Tuhan bekerja? Nggak bisa, saudara. Semua pengusung bait suci itu, tabernakel itu ya, tabut perjanjian Tuhan itu, nah itu dibawa oleh tentara yang sebagai imam-imam itu. Mereka harus masuk tanahnya, kakinya ke tanah yang ada di sungai itu, dan dia mulai masukkan. Sampai kemudian Tuhan belah sungai itu. Dan selalu seperti ini. Saudara, kalau saudara ingin melihat perubahan yang besar yang Tuhan berikan pada kita, itu selalu dimulai dengan langkah iman yang betul-betul berdasarkan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, jalanilah, lewatilah sungai ini. Loh, bagaimana? Nanti kan saya tenggelam. Bawalah ini. Enggak, percaya Tuhan aja. Tenggelam, enggak mungkin tenggelam. Kenapa? Karena Tuhan yang minta. Ayo berjalan. Nah, berjalan. Masuk kakinya ke air. Masuk ke air, masuk ke air, masuk ke air. Dan kemudian begitu masuk ke air, dan kemudian sudah berjalan, Tuhan bukakan sungai itu, dan Tuhan sibak sungai itu. Dan pengusung itu, dan semua pasukan Israel dan bangsa Israel berada di tengah-tengah yang kering. Nah, saudara bayangkan, ini sungai. Laut dibelah oleh Tuhan, sungai dibelah oleh Tuhan. Nah, apalagi kita semua yang ada di dalam jaminan Tuhan. Kita tidak diperbolehkan, kita dibimbing, dan ketakutan kita bukan pada Tuhan, tapi ketakutan pada dunia yang mendistribusi kita. Dan ini dosa besar. Kalau kita takut dengan perubahan dunia ini. Kenapa? Karena yang kita takuti bukan perubahan dunia. Yang kita takuti adalah Tuhan. Ya, minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimanakah kita menghadapi ini semua, termasuk dalam keluarga kita. Ya, mari kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan.